Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Yolanda Santoso, dan kali ini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Demokrasi dan HAM. Dan kali ini saya akan membahas tentang dua pembahasan, yaitu politik apartheid dan konsep HAM. Yang pertama, saya akan membahas tentang politik apartheid. Penjelasan politik apartheid sendiri adalah kebijakan rasial dan tertulis dalam hukum formal pada tahun 1948 dan hukum ini itu di dalamnya terjadi pemisahan hak dan kewajiban antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Lalu politik apartheid dan kebijakannya. Karena pada pemilu 1948, Partai Nasional Afrika memenangkan pemilu, maka rezim ini dan kebijakan ini berkembang dan diterapkan seperti ras kulit hitam tidak memiliki hak politik dan ras kulit hitam juga tidak memiliki hak warga negara penuh. Lalu golongan kulit putih memperoleh 87% wilayah Afrika Selatan, sedangkan kaum ras kulit hitam hanya mendapatkan 13%. Lalu karena adanya kebijakan ini dan dirasa kebijakan ini tidak adil, maka terjadi pemberontakan. Dan pemberontakannya itu dipelopori salah satunya oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela melakukan pemberontakan seperti membakar ID card karena pada saat itu ras kulit hitam dipaksa untuk membawa ID card dimanapun dan kapanpun, sedangkan ras kulit putih tidak. Lalu mengbom bangunan-bangunan yang dianggap pemerintahan itu penting, lalu juga melakukan demonstrasi. Dan puncaknya pada tahun 1985, Amerika Serikat dan Inggris itu bilang ke Afrika Selatan bahwa mengembargo Afrika Selatan sebagai bentuk tekanan agar tindakan rasis itu dihentikan. Lalu akhirnya terjadi perubahan pada tahun 1993, Presiden de Klerk bersama Mandela pada saat itu sudah menjadi pemimpin Partai Kongres Nasional Afrika, sepakat untuk membentuk pemerintahan transisi yang berujung pada pemerintahan baru. Tanggal 27 April 1994, warga kulit hitam menggunakan hak politiknya dalam pemilu, dan Partai Kongres Nasional Afrika pun memenangi pemilu pada saat itu. Dan akhirnya Nelson Mandela resmi menjadi Presiden Afrika Selatan dan menjadikan Afrika Selatan itu tidak ada diskriminasi antara kulit hitam dan kulit putih lagi. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep HAM sendiri. Yang pertama yaitu sejarah HAM. Sejarah HAM sendiri itu ada tiga penting. Yang paling penting yaitu Habeas Corpus Act yang diawali rasa benci dan dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap Raja Inggris karena sakit hati. Namun sejak adanya kebijakan ini tuh tahun 1679 tidak ada lagi perseteruan antara keluarga yang sakit hati dengan raja. Sementara itu pada saat itu orang-orang itu ditahan tanpa alasan yang jelas dan dijatuhi hukuman tanpa tanpa kejelasan gitu. Lalu yang kedua itu revolusi Prancis. Kesewenang-wenangan Raja Louis itu mendorong munculnya revolusi Prancis sehingga muncul semboyan yang paling terkenal yaitu Liberté, Égalité, Fraternité. Yang ketiga yaitu Magna Carta pada tahun 1215, Raja Inggris dipaksa menandatangani piagam yang berisi 63 pasal yang isinya mengandung pembelaan serta dibentuknya keadilan dan hak-hak para bangsawan menjadi cikal bakal adanya supremasi hukum yang berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Lalu perkembangan HAM di Indonesia dan global. Yang pertama di Indonesia dahulu. Kalau dilihat dari zamannya, ada dua zaman yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.
yang perjuangan sebelum kemerdekaan itu ada beberapa, yaitu adanya agenda seperti kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya, itu menjadi upaya salah satu penegakan HAM. Lalu hingga proklamasi yang kedua, yaitu setelah merdeka. Tapi pada pada aslinya itu perkembangan HAM di Indonesia itu belum cukup sempurna, karena saya rasa masih banyak oknum-oknum yang masih belum menghargai adanya HAM, dan belum ada tindakan hukum yang jelas karena hal tersebut. Lalu secara global, HAM ini muncul pada paruh abad ke-20 semenjak dirumuskannya tentang HAM di Paris tahun 1948. Sejak saat itu, konsep HAM itu berkembang sangat pesat dan dapat diterima secara global. Tetapi pada aslinya kita lihat itu banyak negara, ada beberapa negara yang masih belum yang sepenuhnya merdeka, dan banyak negara yang berkonflik, adanya gencatan senjata dan lain-lain, sehingga menewaskan banyak manusia. Saya rasa di situ penegakan hukum HAM itu belum maksimal, karena jika banyak orang yang meninggal, itu artinya nyawa seseorang itu nggak ada artinya. Lalu sifat HAM sendiri ada 5, yaitu universal, hakiki, utuh, tetap, dan kodrati. Yang pertama yaitu kodrati. Artinya hak asasi manusia itu datang pada saat kita lahir, dan ini itu termasuk karunia dari Tuhan. Lalu yang HAM bersifat hakiki itu maksudnya adalah hak asasi manusia ini merupakan elemen yang dibawa dan telah dimiliki oleh manusia sejak keberadaannya di muka bumi ini, sejak kita lahir gitu. Lalu HAM bersifat universal itu maksudnya hak asasi manusia tidak dibatasi oleh sekat-sekat identitas umat manusia. Jadi nilai hak asasi manusia itu dijunjung di setiap negara itu sama, tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Dan bersifat tetap, yaitu artinya hak asasi manusia dimiliki oleh seorang manusia yang tidak dapat diubah atau dicabut. Lalu bersifat utuh, setiap manusia memiliki suatu perangkat hak asasi manusia tanpa terkecuali apapun identitasnya. Prinsip HAM sendiri itu ada 5 juga, yaitu individual, anti diskriminasi, keamanan, kemerdekaan, dan kesejahteraan sosial. Maksudnya anti diskriminasi itu kayak kita nggak boleh gitu mendiskriminasi orang lain, karena itu termasuk prinsip HAM. Lalu kemerdekaan itu maksudnya setiap individu harus merasakan kemerdekaan dan kebebasan antara dia dan dunia gitu. Lalu individual itu hubungan dia sama sekitar dan menciptakan kesejahteraan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.